Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi pemodelan fungsi akar, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah nyata atau masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi akar. Kemudian menyelesaikan fungsi akar tersebut untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Contoh pertama terkait dengan bencana alam tsunami di Aceh, di mana dalam hal ini fungsi akar dapat digunakan untuk memodelkan kecepatan tsunami yang melintas di lautan. Jika kecepatan tsunami yang memiliki satuan meter per sekon itu merupakan akar dari hasil kali antara percepatan gravitasi dan kedalaman laut dalam satuan meter, di mana percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah bencana alam tsunami di Aceh. Yang pertama, kita akan menentukan fungsi untuk memodelkan kecepatan tsunami. Dari soal diketahui bahwa kecepatan tsunami yang melintas di lautan itu merupakan akar. Akar yang dimaksud di sini adalah akar kuadrat dari hasil kali antara percepatan gravitasi dan kedalaman laut. Percepatan gravitasi itu 9,8, sedangkan kedalaman laut belum ada simbol yang dituliskan di soal. Maka kita misalkan saja dengan variabel X. Maka kita bisa menuliskan kalimat ini menjadi Fx sama dengan akar percepatan gravitasi 9,8 dikali kedalamannya, yaitu X. Jadi dari kalimat ini. Nah, jadi di sini fungsinya berbentuk akar. Kemudian yang kedua adalah daerah asal. Untuk fungsi akar dengan pangkat genap, jadi di sini sebenarnya pangkatnya 2 hanya tidak dituliskan, maka kita menentukan nilai yang berada di dalam tanda akar ini. Kalau pangkatnya genap itu disyaratkan harus lebih besar sama dengan 0. Jadi yang berada di dalam tanda akar itu adalah 9,8x ini harus lebih besar sama dengan 0. Jika kita hanya menginginkan variabel x di kiri, maka kedua ruas dibagi dengan 9,8. Jadi 0 dibagi 9,8 tetap hasilnya 0. Sehingga nilai X lebih besar sama dengan 0 ini, inilah yang dimasukkan dalam bentuk penulisan himpunan, yaitu domain fungsi f sama dengan himpunan X. Dengan X lebih besar sama dengan 0, X elemen real. Sedangkan daerah hasil fungsi akar f yaitu meliputi nilai y lebih besar sama dengan 0. Karena apabila x-nya dihitung dari x sama dengan 0, itu diperoleh fx-nya. Fx-nya atau f0-nya itu akar 9,8 kali 0, itu hasilnya 0. Akar 0, ini hasilnya 0. Kemudian kalau x-nya sama dengan 1, diperoleh f1. F1 9,8 kali 1 akar 9,8, ini hasilnya 3, sekian. Maka perhatikan angka-angkanya 0, 3 dan seterusnya ini akan semakin lama semakin membesar. Maka kita menuliskan bahwa y-nya terkecil 0, kemudian setelah itu nilainya akan lebih besar dari 0. Maka kita bisa menuliskan daerah hasilnya adalah y rf sama dengan himpunan y sedemikian hingga y lebih besar sama dengan 0, y elemen real. Kemudian gambar grafik. Untuk menentukan gambar grafik, kita menentukan titik bantu, yaitu mengambil beberapa titik untuk menentukan pasangannya. Tadi di bagian daerah asal kita memperoleh X lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa mengambil X mulai dari 0 dan seterusnya. Dalam makna ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menentukan pasangan dari tiap nilai X ini. Untuk X sama dengan 0, maka X yang ada di sini diganti dengan 0, yaitu akar 9,8 kali 0, yaitu akar 0, hasilnya 0. Sedangkan untuk X sama dengan 1, ganti X-nya di sini sama dengan 1. 9,8 kali 1 hasilnya
9,8. Akar 9,8 itu 3,1. Sedangkan 2 itu 9,8 dikali 2 sama dengan 19,6. Akar 19,6 itu 4,4. Demikian halnya untuk X sama dengan 3, 4, 5. Dan itu tentukan pasangannya. Jadi apabila dinyatakan dalam bentuk grafik 0,0 itu tempatnya pas di perpotongan antara sumbu X sumbu Y. Kemudian 1 dengan 3,1 ini 1. Kemudian 3,1 perkiraannya di sini. 2 pasangannya 4,4 perkiraannya di sini. Kemudian 3 5,4 dan seterusnya. Kemudian titik-titik inilah yang dihubungkan, maka diperolehlah grafik dari fungsi fx sama dengan akar 9,8x. Kemudian interpretasi atau informasi dari hasil pengamatan grafik yang fungsinya semakin lama semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa semakin dalam kedalaman laut maka semakin besar kecepatan tsunami. Jadi nilai X-nya di sini menunjukkan kedalamannya, sedangkan kecepatan tsunami-nya ini menunjukkan grafiknya yang semakin lama juga semakin meningkat. Itu maksud interpretasi dari grafik ini. Kemudian kita akan menentukan berapa kecepatannya jika kedalaman laut 3000. Maka X-nya ganti dengan 3000. Diperkalikan ini 9,8 kali 3000. Kemudian tentukan nilai akar kuadratnya diperoleh 171,5. Ini satuannya meter per sekon. Kita lanjut ke contoh kedua. Itu tentang kecepatan tentang percepatan sentripetal dan kecepatan dari benda yang bergerak secara melingkar. Diketahui sebuah benda berputar pada lintasan melingkar berjari-jari 2 meter dengan kecepatan V dalam satuan meter per detik. Percepatan sentripetalnya itu A dalam meter per detik kuadrat diarahkan ke pusat lingkaran. Kecepatan benda dan percepatannya A terkait dengan fungsi V sama dengan akar 2A. Pertanyaan di sini, gambarkan grafiknya, tentukan domain dan range-nya. Kemudian, berapakah percepatan sentripetal satu benda yang berputar sepanjang lintasan melingkar dengan kecepatan 4 meter per detik. Yang pertama dulu, untuk menggambar grafiknya, kita tentukan dulu domainnya. Domainnya seperti soal sebelumnya, maka kita cukup mengambil fungsi yang ada di dalam tanda akar, yaitu 2A. Jadi kita persyaratkan itu tidak boleh bernilai negatif atau lebih besar sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan 2. 0 bagi 2 tetap hasilnya 0. Jadi diperoleh A lebih besar sama dengan 0. Tulis dalam bentuk himpunan, di mana fungsinya di sini P, maka tulis ini V. Jadi domain V itu sama dengan himpunan A, karena di sini variabelnya A. Dengan A lebih besar sama dengan 0, A elemen real. Kemudian daerah hasilnya dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, maka nilai-nilai dari V ini apabila A-nya diganti itu menghasilkan nilai yang lebih besar sama dengan 0. Karena di sini mulainya dari 0, berarti nilai dari V ini sendiri juga akan dimulai dari 0 dan seterusnya yang semakin lama semakin membesar. Maka ditulis R untuk range daerah hasil, sedangkan V ini menunjukkan fungsinya itu sama dengan nilai V sedemikian hingga V lebih besar sama dengan 0, V elemen real. Dari sini kita bisa menentukan grafiknya dengan mengambil beberapa nilai. Misalkan kita mengambil jadi garis mendatar ini menunjukkan nilai A, sedangkan vertikalnya ini menunjukkan nilai V. Jadi kalau misalkan diambil A-nya 0, yaitu 2 kali 0, hasilnya 0. Kalau kita mengambil, jadi untuk mudahnya ambil kelipatan 2 ya. Kalau diambil 2, akar 2 kali 2 itu akar 4. Akar 4 diperoleh 2, jadi 2 berpasangan dengan 2.
Kalau diambil 4 yaitu 2 kali 4 8 akar 8 itu perkiraannya yaitu 2 koma jadi sebelum angka 3. Dan seterusnya. Nah, maka diperolehlah grafik. Ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai percepatannya maka nilai kecepatannya juga meningkat. Pertanyaan yang kedua yaitu berapakah percepatan sentripetal suatu benda yang berputar sepanjang lintasan melingkar dengan kecepatan 4 meter per detik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah percepatannya yaitu yang disimbolkan dengan A dan kecepatannya yaitu sama dengan V. Kita tuliskan rumusnya V sama dengan akar 2A. P diketahui 4, sedangkan A yang ditanyakan. Ditulis akar 2A. Untuk menghilangkan tanda akar ini, kedua ruas dikuadratkan. Dengan kata lain, tanda akar ini hilang, maka sebelah kiri menjadi pangkat 2. 4 pangkat 2. Jadi, ini 4 pangkat 2. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, akar 2A, jika di pangkat 2 kan ini tanda akarnya hilang menjadi 4 pangkat 2, 16. Ruas kanan tinggal 2A. A yang akan ditentukan, maka A sama dengan 16/2. 16/2 itu sama dengan 8. Jadi percepatan sentripetal suatu benda yang berputar sepanjang lintasan melingkar dengan kecepatan 4 meter per detik adalah 8 meter per detik kuadrat. Soal yang ketiga terkait dengan kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas. Nah, di mana diketahui di soal di sini bahwa ketinggiannya 20 meter, percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, dan kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas merupakan akar. Ya, jadi di sini kalimat yang menjadi kunci perumusan model matematikanya, yaitu akar 2 kali hasil percepatan gravitasi dan ketinggian. Jadi kalau misalkan ketinggiannya itu H, ini ketinggiannya adalah variabel H, sedangkan gravitasinya adalah G. Namun gravitasi ini merupakan suatu yang nilainya konstan, nilainya tetap yaitu 10. Jadi kita bisa merumuskan V sama dengan 2 kali akar 10 kali H, sedangkan H ini berubah-ubah sesuai dengan ketinggian benda. Jadi diperoleh fungsinya yaitu sama dengan akar 20 akar dari 20 kali H. Selanjutnya bagian B kurang lebih sama dengan soal sebelumnya, kita cukup mengambil fungsi ini 20 kali H. Itu disyaratkan lebih besar sama dengan 0. Jadi H lebih besar dari 0/20. 0/20 itu hasilnya 0. Setelah kita memperoleh nilai H di ruas kiri, maka kita bisa tuliskan nilai. Kita bisa menentukan daerah asalnya menjadi dV. V ini menunjukkan fungsinya di sini V, sedangkan H di sini menunjukkan variabel yang berada di dalam tanda akar. Kita peroleh H lebih besar sama dengan 0 dari sini dengan H elemen real. Sedangkan daerah hasil sama dengan contoh sebelumnya bahwa kalau H-nya dimulai dari 0 dan seterusnya, maka nilainya atau daerah hasilnya akan menunjukkan nilai yang lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan gambar grafik dari V sama dengan akar 20 kali H. Jadi cara menggambarnya, V ini tempatkan pada sumbu tegak atau biasanya yang dalam koordinat kartesius sumbu Y. Sedangkan H ini tempatkan di sumbu mendatar. Jadi seperti ini. Ini di sini menunjukkan nilai H ketinggiannya. Kemudian di sini menunjukkan nilai V, di mana nilai H-nya itu mulai dari 0. Kemudian fungsinya tadi adalah V sama dengan akar 20 kali H. Nah, jadi kita bisa mengambil beberapa nilai untuk menentukan pasangan. Jadi kalau misalkan diambil H-nya sama dengan 1, berarti kita peroleh V sama dengan
akar 20 kali 1 itu sama dengan akar 20, lebih dari 4. Ya. Jadi perkiraannya satu ini pasangannya adalah 4 lebih, dan ini sudah tepat ya, 4 lebih. Kalau 2 pH sama dengan 2. P sama dengan 20 kali 2 sama dengan akar 40. Kalau akar 40 yang mendekati adalah 6 lebih, 6, sekian. Kalau ini tadi 4, sekian. Tapi untuk akuratnya boleh menggunakan kalkulator sebagai alat bantu. Demikian seterusnya. Jadi ambil saja beberapa nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kecepatan benda setelah mencapai ketinggian ketinggian 15 meter, maka kita bisa menentukan ketinggiannya yang awalnya 20. Kita di soal tadi ketinggian awalnya 20, dikurangi 15 setelah mencapai ketinggian 15. Karena dia bergerak turun, jadi berkurang ketinggiannya. 20 kurang 15 itu 5. Setelah diperoleh H sama dengan 5, masukkan ke dalam fungsi kecepatan. V sama dengan 20 kali H, yaitu akar 20 kali 5, akar 100. V sama dengan 10. Jadi terlihat juga sih sebenarnya dari sini. Tadi 4, maka 5 di sini pertengahan antara 4 dengan 6. Bahwa kalau P hanya sama dengan 5, maka nilai kecepatannya itu sama dengan 10. Jadi bisa ditentukan juga dari grafik. Jadi di sini ada latihan bisa dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana memahami materi yang dibahas. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.